Nah, ini dia Nah, ini Cora. dia. Halo. Ya, Sorry Cora. guys. Nabil, Ya, kita aku nih mulai-mulai udah, aja. Kita pengenalan dulu. mulai aja nggak sih? Oke, ini udah lebih dari 4 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hai teman-teman moderator, narasumber dan para penonton. Selamat malam, selamat datang. Halo. Oke, kenalin nama gue Muhammad Nabil Abdullah dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi angkatan 2021. Nah, di sini gue bakal bawain program cermat nih, cerita mahasiswa Telkom. Nah, narasumbernya ini ada teman kita nih, Cynthia. Halo Cynthia, kenalin diri dong. Halo semuanya. Ya, kenalin gue Cynthia Dewi Maharani dari Prodi D3 Tektel sama kayak Nabil dan kelasnya juga sama kayak Nabil. Persis Iya, ya bener kelas banget. kita nih. Ya, Cynthia. Nah, silakan kalau Cora nih. Kalau Silakan, gue Cora. Cora Miralda dari D3 Tektel juga tapi versi kelas malam. Kelas malam. Kayaknya tiga Milik semua kelas ya. malam kenapa? Nah, iya benar. Nah, di sini gue bawain acaranya nggak sendiri, didampingin sama moderator kedua nih ada Fauzia. Silakan Fauzia, perkenalkan diri ke teman-teman. Hai teman-teman Itententik, aku Fauzia Ramadhani beda dari yang lain, aku S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini aku mahasiswa angkatan 21. Jadi di sini sepanjang live aku akan nemenin Nabil, partner Nabil jadi moderator. Iya, ini kita kebetulan lagi jadi partner live ya, jadi barengan gitu. Nah, kebetulan emang narasumbernya ini seumuran semua lah, satu angkatan gitu. Jadi kita mutusin buat ngobrol-ngobrolnya secara non formal aja gitu, biar lebih santai. Nih, kalau Cora, kalau boleh tahu ini Cora tuh aslinya asli mana sih? Kan kalau sekarang kan tinggal di Jakarta nih. Kalau aslinya tuh dari mana sih, Cora? Kebetulan kalau gue tuh asli Jakarta, cuma kalau ayah itu Bangka Belitung sih. Campur-campur tuh ya. Campuran ya. Tapi lagi Kalau- stay di Jakarta. Ya, lagi stay di Jakarta. Kalau Cynthia sekarang di mana nih? Asli mana gitu? Ada campuran dari mana gitu? Kalau asal sih dari Lampung ya. Ibu asli Lampung, kalau ayah sih Jawa cuman emang lahir di Lampung. Jadi orang Lampung ya, tergantung tempat lahir ya. Iya, benar. Kalau stay sih di Jakarta Selatan di Tebet. Cuman kebetulan lagi di Depok sih. Lagi main ke rumah teman kali ya? Iya, dari view yang bagus itu buat live Instagram ya. Oke, lanjut Paul, silakan kalau mau ada yang ditanyain Paul. Ini kita kan baru siap UTS nih ya, baru selesai UTS banget gitu ya. Apalagi nih, gimana sih kalau UTS-nya tuh lagi bulan puasa? Cynthia dulu nih, gimana? UTS lagi bulan puasa itu cobaan sih sebenarnya ya. Mau curang pasti puasanya batal, tapi kalau nggak curang kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi kayak wajib dikit gitu lah ya. Iya, minimal ya mengandalkan diri sendiri dan sedikit bantuan lah. Atau jangan-jangan Nabil sama Cynthia kerjasama juga sih. Waduh. Kayak Ada. kerjasama nih kayaknya. Itu rahasia pribadi lah, nggak boleh diungkapkan di publik. Rahasia dapur ya, guys. Rahasia dapur Itu ya. rahasia pribadi aja. Kalau Cora gimana nih UTS-nya lancar kan? Alhamdulillah lancar. Kebetulan kan kalau gue kelas malam ya, jadi lumayan mepet juga sih waktunya sama buka puasa. Kayak bedanya cuma setengah jam doang langsung UTS. Lumayan sih. Sabar ya. Tapi keren loh kelas malam. Dia tuh udah kerja nih pagi-pagi, terus malamnya lanjut kuliah. Itu tenaganya hebat sih. Tepuk tangan buat anak kelas malam. Keren. Kelas pagi juga keren, kelas pagi. Bangun pagi-pagi ya kan untuk kelas. Lumayan Ngantuk-ngantuk, bangun-bangun. Iya. Bener banget. Oh iya nih, ngomong-ngomong, ini kan bentar lagi udah lebaran nih. Hamin berapa sih? Hamin 3 apa Hamin 4? Hamin 3 nggak sih? 3 ya? Kan Hamin 3.
Nah, kira-kira nih kalian semua udah nyiapin apa aja sih? Coba mungkin dari Kora ya. Kora lu udah nyiapin apa aja Kor buat Lebaran kali ini Kor? Kalau gue kan posisinya nggak pulang kampung ya, jadi ya cuma nyiapin kue-kue aja sih sama buat nyiapin THR. Nabil kalau mau THR ke rumah gue aja. THR Kami mau sih. Kita mau sih. THR. Ini emang THR yang paling seger sih kalau buat kita-kita tuh ya. Tapi kalau buat yang pekerja, THR tuh pasti harus membagi-bagikannya ke anak-anak yang kecil yang lain gitu pasti. Bener gak yang kerja nih? Iya, yang ke bocil-bocil. Ngasih ke bocil. Bocah. Nah, bener banget. Nah, terus kalau Cynthia udah ngapain aja nih buat Lebaran? Udah beli apa aja gitu atau mau apa aja buat Lebaran? Apa ya, mungkin kalau disiapin lebih kesiapan mental ya, karena pasti kan ditanya nih sama keluarga pencapaian apa di tahun ini, terus belum lagi kayak kerja di mana, kuliah di mana, sekarang ngapain gitu sih. Bener banget. Dibanding-bandingin. Nyiapin mental ya, nyiapin mental. Iya benar, mental harus siap banget nih kalau Lebaran. Nah, kalau Pau udah nyiapin apa aja Pau? Apa ya? Gak tahu, siapin apa ya? Baju baru, nyiapin baju baru. Baju baru udah siapin belum? Atau masih pakai baju yang kemarin? Covid-nya udah hilang. Covid-nya Udah dong. Alhamdulillah udah menurun gitu, udah menurun. Emang nggak mau ini nih offline? Udah nyaman online. Emang nggak mau? Gini sih, kalau Nabil baju baru, pasti aku baju baru sih. Iya, baju baru lah kita semua. Oke, Pau, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ini kan aku orang Padang ya, jadi mau nanya nih sama Kora deh. Kalau misalnya budaya Lebaran di Jakarta tuh gimana aja sih? Maksudnya kayak ngelakuin apa aja, apa sama gitu? Kalau budaya Lebaran di Jakarta sih paling silaturahmi ya, datang-datang ke rumah tetangga gitu, maaf-maafan. Terus apa ya, kayak nyicipin kue bareng. Terus kita juga kedatangan para bocil-bocil. Terus di kan situ masih THR-nya. Bocil-bocil bener ya, selalu nagih gitu ke rumah. Itu kan, terus karena sekarang udah COVID menurun, jadi kan kayak lebih sepi nggak sih? Soalnya kan tetangga-tetangga pada mudik juga kan, nggak kayak tahun kemarin-kemarin. Jadi ya lebih berasa aja sih hasil lebarannya gara-gara pada mudik. Kalau Cynthia kayaknya apa ya, gagal diet kayaknya. Kalau Lebaran makanin kue. Gagal diet. Benar. Apalagi kue-kue yang jarang ada ya. Kalau misalnya di hari-hari biasa tuh cuma ada pas Lebaran itu sih. Itu adalah momen perbaikan untuk gizi. Bener banget. Lebaran tuh momen-momen buat menikmati, kayak momen balas dendam banget. Jadi kalau Lebaran tuh puasin, aduh soalnya ada suara kebanting. Itu tuh dan lagi momen untuk minta maaf juga sih, minta maaf ke tetangga kalau pernah digibahin gitu ya. Iya, tetangga dimaafin itu tetangganya yang udah ngegibahin. Kalau lu Bil, lu kan orang asli Jakarta, gimana tuh ini kayaknya kita nanya ke orang asli aja deh. Kalau Lebaran mah di sini ya, namanya juga orang Betawi, pasti tuh berhari-hari. Ntar hari pertama ke rumah saudara yang A, hari kedua ke rumah saudara yang B. Selalu bisa orang Betawi tuh. Iya, bener banget. Ini makanya kan ada istilah kalau orang Betawi tuh Lebarannya 1 bulan. Nggak kelar-kelar silaturahmi. Karena saking banyak teman saudara ya kunjungin. Bener. Terlalu numpuk gitu, makanya banyak yang bilang kalau Betawi tuh Lebarannya selalu yang paling lama, sebulan lebih baru selesai tuh Lebarannya. Itu memang khusus Betawi aja, apa Jawa juga kayak gitu? Kurang tahu sih tergantung ya, banyaknya saudara nggak sih? Tergantung sih. Iya betul banget. Kan biasanya kan kalau yang saudaranya deket mah, kalau yang saudaranya deket-deket mah sehari juga udah. Maksudnya sehari Lebaran juga udah nih, udah ketemu semua kan. Nah ini masalahnya kalau yang jauh-jauh, kalau yang beda daerah gitu kan. Yang hari pertama datangin ke rumah yang ini, hari kedua datangin ke rumah yang itu gitu. Agak effort ya, ke sini. Effort banget.
Tapi nggak apa-apa, yang penting dapat ini nih. Dapat apa tuh sarangnya yuk? Dapat cuannya tinggi, cuannya tinggi. Lu masih dikasih THR, Bil. Udah gede udah nggak dapet kali. Iya. Loh harusnya Ya. gede yang dapet ya, karena kebutuhannya lebih Aturan banyak seharusnya Bener yang banget. gede dapet. Justru, Karena kan Ya, kebutuhan justru- semakin tinggi. justru makanya heran kalau ada orang yang bilang, udah nggak usah dapet THR, udah gede. Ya Iya. justru karena udah Padahal gede, yang udah dapet iya, THR. padahal yang gede malah lebih butuh daripada yang Jadi kecil. penonton yang di sini kayaknya mereka pada curhat gitu ya, kayak bertambah usia jadi makin banyak kebutuhan gitu. Maklum aja sih. Bener banget tuh, Pau. Itu udah paling valid banget. Emang tuh kebutuhan paling udah dewasa tuh kebutuhan bener-bener bener-bener butuh banyak banget nih. Ngarepin THR tapi nggak bisa apa-apa. Iya. Oke. Mau pasrah aja. kebutuhan untuk healing ya Bil ya, kelar UTS Bener nanti banget. healing. Thank you banget, Bil. Baru tahu kalau Betawi bisa sampai sebulan gitu kalau silaturahmi. Baru tahu sih. Itu kalau Betawi asli, biasanya kan kalau Betawi asli tuh keluarganya banyak, kayak serumpun, bahkan di salah satu daerah, satu deretan rumah tuh isinya saudara semua. Nah itu dia makanya yang bikin bisa Betawi tuh disebut lebarannya 1 bulan gitu. Kalau Pau sendiri, nih lupa nanya kan tuh keasikan cerita. Kalau Pau sendiri di Padang, kalau lebaran tuh biasanya ngapain sih, Pau? Bikin rendang Ada nggak, tradisi-tradisi. Nah, iya tuh bikin rendang nggak sih tuh? Nah, Rendang. Jujur, Li, nggak makanan. bisa buat rendang gitu ya. Bisanya cuma makan aja. Gimana dong? masa masih banget sih. Maksudnya Nggak kan bisa. kadang suka terbesit di pikiran teman-teman, termasuk gue sih. Ini tuh rendang yang ada di Padang ya sekitar Jabodetabek itu rasanya beda atau sama sih sama Padang Beda. yang di Padang langsung gitu. Beda. Kadang tuh kan kayak rumah makan Padang. Terus kayak rumah Padang. Tapi tuh enggak. Ngerti nggak sih? Kayak bener-bener beda gitu bumbunya. Berarti emang bener beda kan, ya. diajarin orang jualannya, Bang, ini nggak rendang Padang, Bang. Kan nggak mungkin. Iya benar. Oke, lanjut. Ini kan kalian ini udah dari pandemi kan dari 2020 nih ya. Sebelum itu kayak sebelum pandemi tuh kalian sempat pulang nggak sih? Maksudnya selalu pulang kampung nggak sih kalau pas belum pandemi ini nih? Mungkin Cynthia dulu jawab. Oke, mungkin kalau misalnya pulang sih, kalau bukan lebaran sih pernah pulang. Cuman kalau pas lebaran, Langganan ya. Lebaran pas kali ya. Pas rame-ramenya tuh. Aduh, suaranya putus-putus. Bentar, coba Cynthia jelasin ulang dong. Tadi kenapa belum pandemi itu sempat pulang? Maksudnya kalau lebaran tuh pulang nggak sih ke Lampung? Itu tadi suaranya agak crash gitu. Oke, sorry. Kalau lebaran sih nggak pulang ya, karena kan pasti ke tahun 2020 dan 2021 kan rame banget tuh. Terus kan kayak padat dan banyak kayak PPKM, PSBB gitu, jadi nggak pulang. Cuman kalau udah kelonggaran itu biasanya pulang. Nggak ketang sebulan lah gitu, tumpang tindih. Itu naik pesawat ya? Itu biasanya Nggak, kalau itu naik kapal. Lebih deket kok, Lampung tuh kan Sumatera kan bagian selatan tuh, deket banget sama Banten. Tinggal nyebrang doang ya pakai kapal ya. Betul. Nyebrang doang, enak banget tuh ngomongnya, nyebrang doang. Tinggal nyebrang doang. Itu ketimbang Padang sama Bangka ya deketan Lampung sih, serius. Bener banget. Nah, tadi kan Cora bilang kalau ayahnya ya Korea. Lu bilang tadi kayaknya ayah lu itu asli Bangka Belitung. Nah, lu pernah nggak sih lebaran tuh di sana gitu sebelum pandemi gini ya? Sebelum pandemi gini lu pernah nggak sih pulang pas lebaran pulang ke Bangka Belitung gitu ke kampung ayah lu? Pernah, itu terakhir pulang SMK kelas 2 saking udah lamanya kan. Soalnya tuh kayak bener-bener jauh banget, terus biaya pesawatnya ya lumayan lah ya. Jadi ya nggak terlalu sering-sering ke sono gitu. Benar. Terus kalau untuk lebaran di sana sih, kalau misalkan lebaran lebih ke ngunjungi rumah saudara-saudara, tapi kayak jauh-jauh gitu rumah saudaranya. Tapi kalau misalkan mampir kayak disuruh makan gitu sih, jadi ya lumayan kenyang juga kalau misalkan silaturahmi nampung. Cora ya emang ya.
Mikir makan. Langsung itu ya. Makan mulu. Langsung mampir makan lagi, mampir makan langsung itu ya berat badan. Bener-bener kayak pembalasan dendam pas puasa gitu, jadi puasa. makan yang Oke, kan berarti kan kalian udah 2 tahun nih nggak pulang gitu, mungkin ya istilahnya hampir 3 tahun lah, ya 2 tahun lah nggak pulang gitu. Nah, apa sih misalkan kayak 2020 nih, ini kan COVID kan lagi gede-gedenya kan pas tahun 2020 tuh pas Lebaran. Nah, kalian pas Lebaran di Jakarta itu gimana sih rasanya? Coba Cynthia mungkin duluan. Kalau misalnya di Jakarta sih mungkin ya satu nggak bisa ketemu keluarga ya, tapi yang kedua serunya tuh kayak tetangga gitu kan, kita biasa ngeliat mereka kayak dasteran atau kayak pakai kaosan aja, jadi tuh mereka tuh kayak rapi, tiba-tiba pakai baju muslim, pakai kaftan segala, pakai kaos ya. Jadi kan kita ngeliatnya kaget gitu ya, oh nih tetangga lama pada keluar, yang bidadari komplek biasanya nggak pernah keluar gitu. Yang biasa ada pada keluar semua tuh. Oke, kalau Kora pas pandemi ini kan Lebaran kan susah banget nih, maksudnya kayak keluar pasti ada apa-apa dibatasin. Nah, kalau Kora sendiri pas Lebaran di Jakarta dalam keadaan pandemi itu gimana sih? Sama sih kayak yang lain, kayak cuma Lebaran di rumah aja, maaf-maafan, tapi sifat kekeluarganya tuh kayak lebih dapat gitu, karena kan di rumah aja ya nggak ngunjungin ke keluarga jauh-jauh, paling tetangga doang kalau misalkan ada yang dateng atau kita yang ngunjungin, kayak lebih kekeluargaan aja sih kalau misalkan pas pandemi kemarin. Tapi dapat THR tahun kemarin kan, THR aduh itu Emang THR tuh tiap bulan, buat tiap Lebaran tuh kayaknya itu tuh hal wajib sih kalau THR tuh. Yang ditunggu-tunggu nggak sih? Iya banget, yang paling ditunggu-tunggu banget gitu. Tapi kepo. Ada mau tanya dari pertanyaan apa tuh? Tadi, apa tuh? Kan dari pertanyaan kan tadi kayak dari pandemi kemarin tuh kalian nggak kemana-mana gitu kan. Terus sekarang ini kan juga nggak kemana-mana. Itu tuh hanya silaturahmi atau biasanya Lebaran kalian tuh ada sama jalan-jalan gitu nggak sih, kayak ke tempat wisata atau gimana gitu? Atau emang khusus silaturahmi aja sama keluarga, quality time? Kayaknya khusus buat keluarga aja sih ya, kayak khusus. Iya, kalau buat kemana-mana belum ada rencana ya guys, masih mau menikmati rumahan aja. Jalan-jalannya keluar kok, tunggu dapet THR baru tuh jalan-jalan. Iya, baru keluar ke mana kayak itu, ajakin Bill jalan-jalan Bill Lebaran. Jalan-jalan ya belum kepikiran sih, ini kayaknya bakalan ditunda dulu deh jalan-jalannya, karena kan ya ini THR sepertinya tahun ini tuh tipis, jadi nggak ada kesempatan buat jalan-jalan yang jauh-jauh dulu deh gitu. Tapi kayaknya kalau Nabil pasti di note HP-nya itu udah banyak tuh, setelah Lebaran sudah dapat THR mau wishlist ya, wishlist tempat listnya. Nabil ini itu udah pasti sih, udah ada gitu, udah ada rencana. Gue mau abis Lebaran mau kesini tapi nggak tahu deh tuh bakalan terlaksana ya kan, di list aja. Iya, benar banget. Nggak tahu deh tuh bakalan terlaksana atau enggak. Tuh live-nya namanya. Amin, semoga sih terlaksana ya. Amin. Nah, kalau Paul sendiri, kalau abis Lebaran misalkan kayak nggak mungkin kan kalau di rumah aja, lo biasanya ada rencana jalan-jalan nggak sih gitu, kayak kemana gitu? Sumpah aku sedih banget, bukan kenapa ya? Karena ayah kenapa? Kan kondisi ya, jadi tuh emang nggak ada jalan-jalan gitu loh, cuman bener-bener hari pertama gitu, nggak kayak orang-orang gitu, karena kan nggak dapet cuti, lebih ke nggak dapet cuti orang tua sih, jadinya ya udah. Sedih. Ya udah ntar nih ya abis Lebaran nih. Minta mentahannya aja, Pau, nggak usah itu. Udah pasti. Aku minta mentahan gitu, nanti aku jalan-jalan sendiri ini, aku ke Jakarta. Self healing. Aku ke Jakarta jalan-jalan sendiri gitu, ke Dufan, ke Ancol gitu, ke Sido. Kita bagi 3. Bagi 3, oke. Pau, silakan Pau. Kalau mau ada pertanyaan lagi. Kayaknya
semoga harapan kalian di Lebaran tahun ini apa sih? Cynthia dulu deh. Harapannya ya tetap dapat THR sih, kalau ngasih THR. Ya Allah, THR nomor 1 ya nomor guys. THR. Gak ada habis-habisnya ya sama THR. Tuh ada juga tuh Pau. Ada. Iya bener banget. Lihat komen kepo. Tuh katanya ada yang nyaranin ke Monas, ke Bekasi. Aduh, ke Bekasi panas bang. Nggak tahan ke Bekasi panas-panas. Ke Bekasi panas banget gak sih? Tapi aku pengen satu sih. Pengen satu gitu. Kemana? Pengen ke Bogor. Gimana dong? Ke Bogor boleh tuh. Ajakin dong. Oh itu ke Kebun Raya Bogor tuh. Itu udah. Si Taman Safarinya belum. Kata Bang Patiwa katanya ke pelaminan aja tuh habis Lebaran. Aduh, gimana tuh cewek-cewek dan pelaminan tuh? Ayo, nggak bisa dibiarin. Pokoknya kalian kalau dapet THR sih, kalau dapet THR ajakin ke ini ya, ke Bogor ya. Pengen banget. Yang pasti kau harus kalau dulu sih sebelum mau ke Bogor. Aman. Harus kalau masih di Padang susah ngajaknya. Ke surga. Hah, ini lagi ngapain ada salpo. Ada salpo. Itu mah doa semua ya, doa semua umat muslim gitu biar enggak gitu. Tapi kan amal perbuatan yang menentukan. Betul sekali. Si paling ustad. Nih tadi kan belum selesai nih, yang lanjut harapannya nih buat Lebaran tahun ini gimana nih? Tadi Cynthia masa harapannya nggak ada harapan lain apa? Ya kayak cepet lulus aja sih. Itu baru semester berapa sih? Baru semester 2 udah lulus aja. Bentar lagi semester 3 loh. Bentar lagi semester 3 loh. D3 berapa tahun ya? 3 tahun ya? 3 tahun. Nanti kita lulus duluan ya, Pau ya. Selamat menua di kampus. Selamat menua di kampus. Kalau Tora, harapan buat Lebaran tahun ini apa? Selain THR ya? Selain THR ya? THR mulu. Apa kayak harapannya ya semoga sehat selalu, terus panjang umur, amin. Iya, terus sehat selalu ya, apa ya? Pokoknya yang baik-baik aja. Tidak. Harapannya yang baik-baik aja ya guys. Amin. Nih gue tambahin ya, gue tambahin nih buat kalian nih, buat para pekerja nih, semoga gajinya dinaikin sama bos gitu. Amin yang kenceng. Amin banget kan. Emang udah harapan banget deh kalau emang gaji naik tuh. Aduh. Oh ya nih omong-omong, ini kan kalian kuliah sambil kerja nih. Pasti ada kesusahan gak sih nih, apalagi Cynthia kan. Cynthia tuh ngambil kelas pagi. Apalagi kan paginya dia juga kerja gitu. Kadang suka pusing gak sih kayak ngatur waktunya tuh harus gimana gitu. Iya sih, iya juga kayak gimana sih caranya? Sebenarnya lebih susah kelas malam sih ya, karena kan satu gue sendiri nggak bisa begadang, terus tuh gampang capek orangnya. Kalau capek di satu waktu yang udah malamnya tinggal istirahat lah. Kalau orang kan pulang kerja masih kuliah lagi tuh, masih ada beban tuh, malam nggak bisa istirahat kan. Iya betul banget. Tapi kalau kerjanya bentrok gimana? Misalnya ini harus ada Vicon, terus ini juga harus kuis, gimana gitu? Ya itulah fungsinya telinga 2 ya guys ya. Satu kelas. Iya betul. Itulah fungsi telinga ada 2. Ada pakai 2 headset gitu kan. Jadi sebelah kanan untuk kerja, sebelah kiri untuk kuliah gitu sih biasanya. Kayak multi talent banget itu guys. Multi talent banget telinganya. Ya. Iya emang benar-benar harus multi talent banget ya, yang kerja tuh. Aduh, nggak bisa ngebayangin deh tuh repotnya jadi mereka yang kerja. Oke. Sekarang lanjut nih kita ada sesi games. Emang ya games kecil-kecilan aja lah. Kita masuk ini kita udah nyiapin 4 games nih. Apa tuh, kuis suruh doi. Ya katanya kalau ada kuis yang suruh ngerjain tuh doi, kata abang tuh. Nggak punya doi. Manfaatkan doi sebaik mungkin. Nggak punya ayang. Berarti manfaatkan doi sebaik mungkin gitu ya. Iya nggak bang?
Siap, Bang. Oke, lanjut. Nah, ini kita ada 4 kuis. Nah, kuis yang pertama ini ya, kuis lagi kan jadi kuis tuh. Nah, dari tadi ngomongin kuis jadi nyebutnya kuis. Nah, ini ada ada game mitos atau fakta nih. Nah, nanti gue bakalan bacain opsi-opsinya. Nah, kalian ini yang main ini Cynthia sama Cora. Nanti pas gue udah selesai bacain opsinya, kalian tinggal pilih mitos atau fakta gitu. Kalau bisa sih barengan ya, biar kompak gitu. Biar ini kan kalian kan teman kerja nih, biar serasi gitu, biar makin serasi. Makin solid, makin klub di sini ya. Jangan satu kampus, satu kantor, kompak. Bener banget. Oke, masuk nih ya pertanyaan pertama nih. Mitos atau fakta? Lebaran harus beli baju baru. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dulu sama Nabil. Dihitung dulu. Oke, nggak apa-apa. Ini pertanyaan pertama mah nggak apa-apa ya. Harus langsung. Maksudnya ntar pertanyaan kedua tunggu 1, 2, 3 dulu, baru biar kompak gitu. Kenapa mitos gitu? Nah, kalian kan jawabannya sama-sama mitos nih. Nah, kenapa bisa mitos? Emang nggak wajib apa buat berpenampilan yang baru di Lebaran ini? Tidak wajib, tidak. Jadi yang karena berpenampilan yang bagus, yang baik, terbaik, bukan harus terbaru, tapi terbaik. Tuh, harus Cynthia 2022. Iya. Quotes terbaru dari Cynthia tahun 2022. Bener banget. Harus terbaik. Nah, kalau buat terbaik. Iya benar. Nah, kalau Pau sendiri, kalau bagi Pau mitos atau fakta nih kalau Lebaran kudu baju baru? Ya mitos sih. Karena kan kita juga udah gede ya. Kalau misalnya masih bocah tuh nggak apa-apa. Tiap tahun ada baju baru. Kayaknya kalau sekarang tuh kayak udah lah gitu, kayak mager. Dulu mah waktu kecil lomba-lombaan baju baru nggak? Iya. Oh, bener banget. Bener banget. Pasti kalau pas kecil tuh adu gengsi sama teman-teman. Kayak bilang, lihat nih baju gue baru, emang baju lo jelek gitu. Terus tunjukin gaunnya gitu. Oke, nih lanjut ke pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Tiap Lebaran harus makan ketupat. 1, 2, 3. Fakta. Fakta. Ini beda nih, Bil. Ini lagi beda nih, Bil. Kenapa bisa beda tumben? Nggak besti. Ada yang mitos, ada yang fakta. Nih, gimana nih? Coba Cora fakta. Gimana? Kenapa bisa fakta? Karena kalau misalkan nggak makan ketupat waktu Lebaran kayak ada yang kurang nggak sih? Karena kan opor enaknya pasangannya ketupat. Jadi kayak kalau makan nasi aneh nggak sih? Udah kayak hari-hari biasa. Kayak nggak ada vibes Lebaran. Iya sih, kalau bener banget. Iya bener, kayak nggak ada vibes kalau. Cynthia udah gini-gini. Iya, gue setuju sih sama Cora. Kalau Lebaran nggak makan ketupat, rasanya aneh banget gak sih, Cor? Kayak Lebaran. Masa lagi Lebaran? Lagi Lebaran makannya nasi, kan aneh gak sih? Aku nasi garis keras sih, jadi aduh aku gak relate. Lontong, ketupat gak? Lebih baik nasi. Kenapa tuh? Padahal kan kayak kalau ketupat tuh harus dipotong-potong lagi nggak sih? Saya udah dipotong-potongin tuh, kayak harus motong lagi, kayak ribet mageran banget. Dikasih kuah, potong ketupat suatu effort baru ya guys. Tapi sih sumpah harus nyobain sih makan ketupat Lebaran. Besok banget harus ngupasin dulu, motong-motong kecil-kecil. Nasi tinggal hidup doang, tinggal makan. Anti ribet-ribet banget. Nah, benar. Kadang kan udah ada yang dipotong-potongin tuh sama mama. Dipotong-potongin ya. Kotor, aduh enggak banget. Iya benar juga sih, ada hal yang membantu, tapi tetap gue tim Lebaran makan ketupat. Juga sama nasi ya. Ketupat is the best. Oke. Oke, lanjut. Mitos atau fakta? Lebaran harus liburan sama keluarga. Sekarang udah nggak usah 1, 2, 3 aja deh, langsung jawab gitu. Mitos atau fakta? Mitos. Ayo. Tergantung mitos. Ayo, gimana nih? Harus mitos atau fakta nih? Kan biasanya ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Ayo. Kalau soal itu sih jadi mitos ya.
Jadi bisa liburan sama siapa aja nih? Sama siapa tuh emang tuh selain sama keluarga mau liburan sama siapa sih? Sama temen dong. Gitu kan bisa ya. Tadi kan teman apa teman? Kata-katanya liburan ya. Sama Fauzia harusnya seneng gitu kan, seneng ke suatu tempat atau kayak ya have fun lah. Sedangkan kalau lebaran tuh biasanya aja pertanyaan. Bener banget. Kalau lebaran tuh sama keluarga tuh kadang ya dinyinyirin, kamu udah ini belum, udah punya pacar belum, udah kerja belum, aduh capek deh nanganinnya. Kayak kepo banget gitu. Sabar aja tuh batin, kayak kena tekanan ngebatin banget ya, bener banget. Nah oke, lanjut. Kalian mitos atau fakta kalau kamu itu orangnya mudah memaafkan? Fakta. Mitos. Ih, parah banget. Gak bisa. Siapa yang bilang mitos? Aduh. Parah banget. Kelihatan sih. Aku kelihatan sih dari bungkanya. Mudah memaafkan. Ayolah, hati-hati guys kalau punya salah sama Cynthia. Aku orangnya dendam. Hati-hati Anda. Nanti ini kalau Pau tiba-tiba tapi dendamannya bukan yang ngebales sama kayak yang dia lakuin ya. Iya, kayak ngebahasnya dengan cara paling ngebalesnya tiba-tiba ada paku di perut gitu ya. Itu serem banget sih. Ya. Serem sih, itu udah ekstrim sih kan. Itu yang lebih serem lagi. Jangan main santet atuh, serem ah. Nah, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. Mitos atau fakta kalau kamu itu orang humoris di keluarga? Atau yang paling diam aja? Enggak sih, biasa aja sih. Malah pemalu guys di keluarga, diem aja. Apa benar tuh? Tapi dia adalah paling receh. Dia adalah penerawangan receh di keluarga, di kantor, di kampus. Penerawangan aku si Nabil ini tahu kocak banget di keluarganya. Iya nggak sih? Siapa? Ya bisa dibilang begitu lah. Nggak bisa dibilang paling kocak juga lah. Banyak pelawak di sini mah, di itu mah. Pelawak Sule. Irese banget loh aku, ya Allah. Oke, nih terakhir. Pertanyaan atau fakta ya, terakhir. Kamu itu orang mitos atau fakta, kamu itu paling care di keluarga? Atau benernya tuh kamu paling bodo amat deh gitu, mau ngapain juga gitu? Mitos atau fakta? Fakta. Tergantung sih. Fakta. Tergantung ya. Kenapa Cora dari tadi tergantung terus? Kayaknya labil banget ini jiwanya ya. Kayaknya lihat situasi sama kondisi. Iya bener. Iya ngeliat situasi atuh. Apakah udah urgent banget atau enggak? Kalau misalkan urgent ya baru kita bantu. Iya, kalau misalkan nggak urgent ya udah biarin aja gitu. Tunggu kayak dari niat dari dalam hati gitu ya, kayak tunggu ada yang dari lubuk hati terdalam gitu ya. Iya. Tunggu yang dimintain tolong sekarat dulu. Iya, benar banget. Oke, lanjut nih ke game kedua. Silakan, ini Fauzia yang bakal ngebawain nih game keduanya. Ini nih kita game kedua nih jawab cepat gitu ya. Mau nggak usah 1, 2, 3 kali ya, Bill? Nggak usah sih. Nanti aku kasih 2 opsi, terus kalian pilih gitu ya. Ngerti kan? Oke, kita mulai ya. Kayak dijawab cepat ya, ini kayak cepet-cepetan aja gitu. Lu mau ikutan? Boleh deh. Ikutan aja, ikutan. Boleh deh, boleh. Kalian ikut ya? Boleh deh. Oke. Kalian pilih opor atau rendang? Opor. Opor. Katanya nggak dihitung. Gimana ya? Oke. Maaf ya, iya, bener. Lagi nggak fokus nih. Opor. Gue nggak bisa milih antara opor atau rendang. Soalnya tuh dua-duanya tuh emang makanan wajib ke lebaran gitu. Iya, sering collab. Kadang gue kalau makan lebaran tuh ya, kalau makan lebaran tuh ketupat nih udah. Kadang lauknya campur, daging rendangnya 1 sama ayam opornya 1. Itu yang paling mantap sih.
Porsi kuliah, say. Porsi kuliah, say. Nggak apa-apa. Karena itu tuh momen balas dendam banget sih setelah sebulan puasa gitu. Iya. Kalau Pau lo milih apa, Pau? Dari opor atau rendang itu? Aku rendang deh. Nggak suka. Nggak terlalu. Emang nggak pernah nyobain opor? Pernah, cuman kayak nggak terlalu suka. Nggak sih? Ya kan dia Padang Pride. Karena Padang nggak, jadi dia sukanya Padang Pride, lebih suka rendang. Oke. Kita lanjut Oke, ke lanjut, Pau. Pilih cemilan tradisional atau cemilan modern? Tradisional. Tergantung. Modern kan? Tergantung makanannya. Gimana sih? Ini kenapa tergantung? Kenapa? Nggak jelas. Jangan tergantung dong. Tradisionalnya apa? Tergantung pilihan makanannya ya, karena kan nggak semua makanan tradisional atau modern itu yang gue suka gitu. Kalau misalkan ada disediain nastar masuknya sekarang modern atau tradisional sih? Modern nggak? Modern tradisional ya? Dong. Kalau modern tuh kayak yang baru-baru gitu nggak sih? Kayak iya gak sih? Gitu. Pastengel tuh modern tuh kayaknya. Dari mana? Kalau tradisional dari mana? Dari dulu sih, udah dari dulu aja sih ya udah lama. Dari dulu. Kalau udah dari dulu udah tradisional tuh. Iya. Benar. Tadi contoh makanan tradisional yang suka apa sih? Satu aja. Tadi Cynthia milih tradisional. Apa ya? Kalau yang biasa di Lebaran ya, gudeg. bukan cemilan. Itu bukan cemilan. Cemilan yang untuk tradisional tuh ini sih apa namanya? Apa tuh kalau di Lampung namanya Kelambang Sari ya. Kalau di sini apa ya namanya? Kelambang Sari. Apa kue ape? Kue apa? Kue pisang. Kue apem. Namanya Kelambang Sari. Oh, kue pisang. Kue apa bilang? Kue pisang. Kue apem, nggak boleh kue apem. Itu emang ada istilah lain, tapi lebih baik kita menyebutkan kue apem gitu. Oke, lanjut, jangan ngomongin makanan, lapar soalnya coy. Oke, Fauzia lanjut. Pilih mie ayam. Sumpah kalian kenapa sih? Bentar, Fauzia, bentar. Ini masih nggak bisa nahan tawa. Iya, aduh, D3 emang gini ya, receh gitu ya. Ini semua tuh gara-gara kue apem ya. Emang ini semua tuh gara-gara kue apem. Oke, lanjut Pak. Pilih. Lanjut Pak. Oke, lanjut Fauzia. Silakan. Mie ayam atau bakso? Mie ayam. Bakso. Mie ayam. Nih, kalau mie ayam itu bisa sama bakso. Kalau bakso itu nggak sama. Bener banget. Bener. Kalau mie ayam, ya, toppingnya bisa kita harus pilih salah satu. Bakso nggak boleh dikolab. Iya, bakso Oke. enak banget deh, sumpah. Kayaknya sih. Kayaknya habis ini bakal order mie ayam bakso sih. Enak. Waduh, double dong. Gue kira bakso doang. Enak itu. Dari sama mie ayam. Kalau Fauzia, lo milih apa, Pau? Dari mie ayam atau bakso itu? Mie ayam bakso. Iya sih, bener kan? Mie ayam bakso tuh emang paling the best sih. Mie ayam bakso tuh emang paling the best. Yes, betul banget. Oke, Pau, lanjut. Ini karena ada yang udah pekerja gitu, si paling pekerja, jadi kita kasih pertanyaan. Lu Bil kalau mau ikut aja. Persen atau di persen? Jelas di persen. Di mana-mana jelas di persen. Tidak ada. Jawaban yang udah semua orang juga bakal jawabnya tuh sama pasti. Mana tahu. Tidak memandang pekerja atau tidak, pasti mealnya di persen. Iya, mana tahu sih Kora dari yang lain kan mau persen dia mah. Nggak ada. Walaupun sudah bekerja nih pasti. Iya, bener banget. Nggak ada orang yang mau persen secara suka rela gitu, nggak ada. Itu pasti emang udah itu udah. Emang di persen tuh paling mantep. Paling udah paling PW tuh di persen. Ya, betul. Lagi kan Oke, Pak, lanjut. Ya. Kalian sering buat cemilan gitu, buat sendiri atau beli? Beli.
Buat sendiri. Beli dong. Buat sendiri. Aduh, ini kayaknya ada yang pinter nih buat kue. Bagi-bagi dong kalau buat sendiri. Kali. Boleh nih. Kayaknya boleh nih. Kue. Udah berapa stok ya, Bu? Kue lebarannya? Enggak, jadi tuh kalau misalnya di keluarga aku kebiasaannya tuh Hamin berapa lebaran tuh biasanya pada buat kue. Biasanya tuh tau nggak kue legit yang manis banget itu tuh biasanya pada buat dodol. Kayak bikin nastar. Dodol. Legit, astagfirullah. Kayaknya nastar sih emang yang paling gampang dibuat tuh emang kayaknya sih nastar ya. Kayaknya semua rumah kayaknya emang pasti kalau lebaran tuh ada nastar, entah beli, entah bikin gitu sendiri. Buat, ya. Betul, pasti ada. Jadi tadi si Nabil beli ya? Lu beli ya, Bil? Tahun ini nastar kebetulan bikin sendiri, tapi nggak, ya itu mah buatan urusan orang tua lah. Gue nggak ikut campur soal itu, takutnya berantakan nanti. Iya, nggak apa-apa. Tim makan aja ya, tim makan aja. Iya benar, tim makan. Gue tim makan. Boleh nggak, Bil, coba nastar mama lu? Disimpan dulu buat lebaran. Ntar kalau dimakan sekarang keburu habis. Kirain bisa dimakan sekarang biar kami tontonin gitu lu makan nastar kan. Enak. Jangan dulu. Gitu ya. Oke, lanjut Tom. Last one pertanyaan ya. Pilih liburan ke pantai atau ke gunung? Kayaknya gue bakal ke pantai sih. Pantai. Karena gunung gempor, guys. Iya, benar. Mending ke pantai. Ya, kita berenang. Cuman kalau pantai itu panas. Kalau pantai panas, gunung adem. Cuma nanti capek. Nanti itu mending panas-panasan. Dia ada tuh, abang tiduran di rumah rebahan. Itu di komen ada yang milih danau. Kenapa tuh milih danau, Bang? Wah, di Empang, Bang. Danau kayaknya. Ada yang milih danau tuh. Kenapa danau, Bang? Mau nyari buaya itu ya, Bang? Permaisuri yang lagi mandi, ntar selendangnya diambil gitu, kayak cerita rakyat. Bidadari dong. Bidadari. Sip. Udah nih games 2. Lanjut. Kayaknya seru sih. Kayaknya seru banget. Kayaknya kita harus lanjut nih, Bill. Games ketiga. Oke nih, gue punya games yang ketiga. Nah, ini gue ada games yang ketiga. Nih, kalian kan udah lama nih ya di Jakarta ya. Secara emang bener-bener kayak mengadu nasib dari sekolah, dari SMK itu emang sampai sekarang kerja pun di Jakarta. Kalian tahu nggak sih nih makanan lebaran yang emang khas banget dari Jakarta? Coba disebutin minimal 3. Coba kalau bisa kalian jelasin dikit nih. Coba dari Cora dulu. Iya, jelasin ya biar Fozia tahu. Makanan khas dari Jakarta itu opor dari Jakarta bukan sih? Bukan ya? Opor tuh bisa di mana aja sih kayaknya mah. Bisa dari mana aja. Buktinya Fauzia aja yang orang Padang tahu tuh opor gimana cara bikinnya, cara makannya. Bener gak, Pau? Cara makan tinggal makan sih, Bill, sebenarnya. Iya, benar semua orang. Terus opor, terus yang kedua ada yang bantu tuh, Bang. Katanya soto Betawi. Iya, betul, soto Betawi. Nah, soto Betawi itu katanya enak. Terus apa lagi, Kor? Ketupat baru sayur. 2 nih. Emang ketupat sayur? Ketupat sayur, ya bisa ya. Bisa ya. Ada ketupat, kayaknya ada deh lontong asli Jakarta. Apa rujak? Rujak bisa tuh, rujak cingur ya. Ya nggak? Oh, iya. Itu di Padang nggak rujak. Tapi rujak lebaran. Hah? Emang dimakan? Ya mungkin ada sih sekelompok orang yang pas lebaran tuh makan rujak cingur gitu. Tuh ada yang itu juga tuh, ada kerak telur, bir peletok. Nah, coba dari Cynthia coba nih sebutin makanan. Kan tadi Cora udah nih, coba kalau sekarang giliran Cynthia coba sebutin juga makanan yang emang khas banget ada pas lebaran di Jakarta. Apa tuh? Nastar sih kalau lebaran. Nastar. Enggak sih. Lidah kucing. Bentar,
Enggak, ada yang bikin ketawa ini kue kembang goyang. Tadi perasaan gue ngeliatnya, iya tadi gue ngeliat itu perasaan kue kambing goyang gitu, bukan kembang goyang. Kambing Kue kambing goyang gimana anjir? Asal khas Jakarta tapi gak pernah nemu sih ya pas lebaran itu. Kerak telur tahu tuh, terus kembang goyang tuh tahu, sama ini kayak putu mayang ya, putu mayang tuh tahu. Putu mayang tuh enak banget. Putu mayang enak banget. Apa tuh? Putu mayang. Putu mayang kayak gimana? Putu mayang yang mana ya? Oh itu yang kayak kalau pasti makan tuh kayak bersuil gitu loh, yang banyak bunyinya. Iya, Semprong. Sumpah. Hah? Semprong? Beda, putu mayang sama semprong tuh beda. Ada bilang gak habis thinking. peres banget. Nabil emang gitu loh. Putu mayang. Nanti aku share lah ya, searching, mana tahu. Nggak tahu putu mayang kayak gue sih. Putu mayang itu loh, warna hijau kayak Mayang loh, saudara. itu dari Pandan. Putu mayang tuh adanya tuh dari Pandan sih kalau nggak salah. Putu mayang tuh terus itu nanti di dalamnya tuh kayak dikasih gula Jawa, terus dibakar gitu, kayak nanti dibakar tuh kayak bunyi tuh gitu, yang malam-malam suka bunyi kayak bunyi gimana? Kue putu. Itu ya. Kue putu. Iya, kue putu mayang. Tadi kata si Nabil Kue putu sama putu mayang sama atau beda ya? Pas dimakan bersiul. Iya, itu yang bersiul gitulah. Yang ada kelapa-kelapa gitu. Iya. Nah, betul itu yang ada kelapa. Nah, gue mau nambahin sih kayak betul. Nah, itu terus kalau makan Betawi nih lagi nih ya, yang gue tahu tuh yang emang udah langka banget. Kue rangi, tahu nggak sih kalian? Tahu kue rangi nggak sih? Tahu. Tuh kata yang dikasih gula merah kan atasnya. Iya bener banget, itu enak banget. Itu seenak itu. Iya, banget. enak banget asli. Bentar, tapi kata udah jarang Ini ada komen tentang putu. Beda ya? Beda. oh ternyata putu mayang sama kue putu beda ya. Ya. Mohon maaf. Karena sampai Jadi maaf. Jadi penjual kue. Jadi udah kayak marhaban aja nih kita begini semua. Ya mohon maaf ya, karena gue kira itu putu mayang sama kue putu tuh sama. Ternyata ya cuma nama depannya aja yang sama putu gitu. Kalau di bahasa Jawa putu cucu sih sebenarnya. Oh iya benar. Oke, Fauzia, mungkin lanjut nih ke game terakhir nih. Ada game apa tuh di game terakhir, Fauzia? Game terakhir nih, jadi kita tuh, aku sama Nabil udah siapin kata-kata nih. Ada 3 kata. Nah, jadi dari kata-kata ini, Cora sama Cynthia membentuk jadi satu kalimat. Gitu. Aku mau Cora dulu deh. Kata-katanya Lebaran, ondel-ondel, sama ketupat. Gimana tuh caranya bisa jadi satu kalimat yang bagus? Lebaran, ondel-ondel, ketupat. Ayo, semangat. Gue dulu ya. Oke. pada saat Lebaran kita memakan ketupat sembari nonton ondel-ondel. Oh, bisa iya. kan? Bisa, cakep. Oh, cakep. Nah, terus kalau Cynthia nih, ada nggak nih? Udah terbesit belum nih kata-kataan ini? Kata-katanya sama ya? Lebaran, ondel-ondel, iya. ketupat. Pada saat Lebaran, ondel-ondel makan ketupat. Ya, dikira pada saat Lebaran kita makan ondel-ondel, enggak ya? Enggak. Ketupat makan ondel-ondel kayaknya ya. Ondel-ondelnya makan ketupat. Emang ondel-ondelnya hidup? Ya kan, dalam Serem juga ya. Orang ditaruh. Oh iya benar. Kalau ntar pakai lagi. Bill, nih kalau kalau gue apa ya? Pas Lebaran saya membagikan ketupat kepada pemain ondel-ondel. Mantap gak? Mantap.
Mantap, mantap. Coba nih Fauzia, kan kita semua udah nih apa bikin kaget. Coba dong Fauzia dong biar nggak curang nih. Enggak dong, kan Fauzia yang buat kata-katanya. Enggak dong. Ya nggak apa-apa dong, harus ada. Ayo emang udah ada, emang nggak ada kata-kata terbesit gitu. Ondel-ondel Nabil. Hai Surya. Ondel-ondel. Kok ondel-ondel Nabil sih? Nabil nggak boleh gitu. Ondel yang makan ketupat. Parah banget. Nggak apa-apa, Pau. Nggak apa-apa. Sebelum Lebaran kita sebaiknya. Iya, ini Bill, ini yang terbesit di pikiran, Bill. Nggak apa-apa kan? Oke. Nabil seorang ondel-ondel yang makan ketupat. Ayo. Lebaran. Parah. Bill. Parah. Enggak sih, Bill, habis ini kita minta maaf sih. Kita kan mau Lebaran. Emang ya. ini kita habis ini kayak putus hubungan sih, fix ya Pau, kita habis ini putus hubungan Pau. Bill, lu jangan gitu. Udah. Oke, jadi kita udah selesai, tepuk tangan dulu. Yeay. Nggak terasa banget. Nggak berasa banget nih, kita nge-live udah mau hampir sejam, 5 menit lagi sejam nih. Kalian mungkin abis ini mau pasti mau sahur, enggak dong. Kayaknya kalau kita sampai sahur, kasihan Cora kita ganggu sleep call. Waduh. Nggak bisa kok. Sampai sahur. Oke. Ini buat penutup nih. Aduh, makasih banget ya buat buat para narasumber nih, buat Cora yang udah nyempet-nyempetin. Terus buat Fauzia juga terima kasih banget nih udah jadi moderator, udah jadi partner gue buat malam ini di live ini. Semoga yang ada di live ini itu makasih juga buat para penonton nih yang udah setia dari tadi pada komen-komen. Maaf banget komennya nggak dibaca karena kita dari tadi asik sendiri sih. Asik gara-gara Putu sih tadi, Putu Ayu sama Putu Mayang. Iya benar. Putu Mayang saudaranya Putu Uji. Oke buat kalian makasih banyak ya karena ini udah mau sejam nih, udah lewat waktunya yang diperkirakan juga. Jadi terima kasih banyak ya buat kalian yang udah mau join dan juga buat para narasumber, buat Fauzia juga makasih banyak. Gue tutup ya live. Dan kami minta maaf ya kalau ada salah-salah kata juga sama penonton. Maaf kalau ada salah kata. Kami benar-benar cuman just kidding, benar-benar cuman bercanda doang di sini mah. Benar. Cuma buat seru-seruan ya guys. Ya, sampai jumpa di cermat selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Dadah.